Operasi justisi cegah urbanisasi ke Bandung digelar di Terminal Cicahe. Hari pertama kerja, Gubernur ingatkan ASN agar taktis melayani masyarakat. Luki Hakim siap terima sanksi terkait kepergiannya ke Jepang. Apa kabar Anda hari ini saudara? Kompas Jabar akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menyuguhkan berita menarik dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Bersama saya Fida Alatas dan berikut Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, sebuah rumah warga ambruk akibat pergerakan tanah di kawasan Gunung Batu, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung pada Selasa pagi 8 April 2025. Detik-detik rumah ambruk pun terekam kamera amatir warga. Inilah detik-detik saat sebuah rumah warga yang berada di kawasan Gunung Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, ambruk Selasa pagi 8 April 2025. Dalam video amatir warga, rumah tiba-tiba ambruk ke dasar sungai. Beruntung, penghuni rumah dapat menyelamatkan diri. Menurut salah satu orang warga mengatakan awalnya ada retakan di atas rumah dan dinding-dinding. Setelah retakan meluas, penghuni rumah pun langsung menyelamatkan diri dan rumah langsung ambruk. Atapnya roboh dulu, roboh separuh, terus sampai itu ngeremet semua itu sampai jam 10 siang. Ada berapa rumah, Kang? Ada tiga rumah. Tapi yang lebih parah satu rumah Yang ambruk itu. Pasca kejadian, sejumlah warga dibantu petugas gabungan TNI dan BPBD langsung berupaya mengevakuasi material bangunan yang ambruk dari dasar sungai agar aliran sungai dapat kembali normal. Pasca kejadian mungkin ya, kejadiannya kemarin, dan ini yang pemilik bangunan karena tanahnya tanah sempadan sungai, pemilik bangunan sudah menyadari bahwa ini akan dilakukan pembongkaran, dan nanti kita juga koordinasi dengan dinas terkait berkaitan dengan penanganan kondisi tanahnya gitu. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan kemudian juga yang menghuni di sini sudah kita oleh Pak RW sudah diungsikan, dan tentu saja dari pihak keluarga ada tempat tinggal yang sudah disiapkan. Akibat peristiwa ini, dua rumah warga lainnya terdampak dan tidak layak huni karena dikhawatirkan dapat terjadi kembali rumah ambruk akibat pergerakan tanah. Sejumlah warga yang terdampak pun telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Hari pertama masuk kerja 8 April 2025 pasca libur panjang Lebaran. Aparatur sipil negara Pemprov Jawa Barat menggelar apel pagi di kantor Dinas Provinsi Jawa Barat. Dalam apel, Gubernur menekankan ASN untuk taktis agar pelayanan ke masyarakat dapat maksimal. Baik jabatan direktur maupun jabatan wakil direktur maupun kantor-kantor cabang yang tidak berpengaruh. Di hari pertama pasca libur panjang Lebaran, hari Selasa 8 April 2025, ratusan aparatur sipil negara atau ASN Pemprov Jabar menggelar apel pagi di kantor Dinas Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate. Apel tersebut juga dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Di sela apel upacara, Deddy Mulyadi menyebutkan ASN Jawa Barat harus memperkuat integritas untuk membawa kejujuran dalam melayani masyarakat.
Selain itu, dirinya juga meminta kepada ASN Jabar agar aktif dalam program turun ke lapangan agar dapat ditiru oleh kabupaten kota. Menurut Gubernur Jawa Barat, ASN dituntut untuk mengurangi kerja administratif serta menjalankan kerja taktis agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Yang biasanya kan administratif ya. Administratif selama ini kan Pemprov alokasi pembiayaan, monitoring, evaluasi terhadap kabupaten kota. Saya nggak mau begitu. Sekarang itu Pemprov yang harus menjadi lokomotif perubahan di kabupaten kota. Sehingga Pemprovnya efisien, kabupaten kotanya akan terbawa efisien. Nah kemudian Pemprovnya taktis, kabupaten kotanya taktis. Dan ini terbukti hari ini ketika saya turun ke Bekasi, turun ke Bogor, turun ke kota Bekasi, Kerawang. Hari ini kan bupati-bupatinya sudah mulai turun untuk mengadvokasi kebersihan, lingkungan. Nah, hal-hal yang lebih nyata itu sangat dibutuhkan dalam upaya mempercepat pembangunan. Saudara, pasca viralnya liburan bersama keluarga ke negara Jepang atau dikenal dengan julukan Negeri Matahari Terbit, Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim, akan memenuhi panggilan Menteri Dalam Negeri. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Indramayu Luki Hakim kepada wartawan saat ditemui di sela-sela apel hari pertama masuk kerja dan kegiatan halal bihalal di alun-alun Indramayu, Jawa Barat Selasa pagi 8 April 2025. Luki Hakim mengatakan dirinya akan segera memenuhi panggilan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait kegiatan liburannya ke negara Jepang. Selain itu, Luki Hakim siap menerima sanksi apapun karena juga mengaku salah meski Luki berdalih sebelum liburan sempat melakukan izin via aplikasi namun gagal. Pelantikan dan lain-lain semuanya. Nah, pas sudah menjelang keberangkatan itu pas puasa awal, saya sempat meminta staf saya untuk bikin surat izin buat keluar negeri karena saya lihat ada hari kerja yang bakalan kena tuh tanggal 8, 9, 10. Bayangan saya itu 3 hari tuh saya mau izin 3 hari gitu. Nah, pas di situ tertolak izinnya karena sudah di bawah 14 hari kerja. Saya bilang, "Loh kan masih lama." "Oh, enggak, Pak, bukan masalah lama harinya, tapi lama hari kerjanya." "Oh, berarti hari kerjanya." "Oh, ya udah kalau gitu saya ubah saja tiket saya. Pulangnya saya buat tanggal 6 malam. Jadi sampai sini tanggal 7." Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga menyebutkan jika pelesiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Di samping itu, Deddy Mulyadi juga sudah berkomunikasi dengan Luki Hakim serta mengetahui jika alasan pelesirannya hanya untuk memenuhi janjinya kepada anak-anak Luki Hakim. Ada surat dari Irjen, ya nanti akan diperiksa oleh Irjen karena kewenangannya adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam penegakan peraturan itu. Jadi nanti kita tunggu saja pemeriksaan Irjen kesimpulannya seperti apa. Ada komunikasi Pak dengan Pak Luki tadi malam sudah ikut Zoom dengan saya, sudah ikut Zoom. Kemudian waktu itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anak. Sebelumnya, Deddy Mulyadi memposting sebuah momen Luki Hakim yang berlibur ke Jepang pada saat puncak arus balik Lebaran. Hal ini membuat warganet geram dengan tingkah laku Bupati Indramayu tersebut, hingga akhirnya Luki Hakim meminta maaf atas keputusannya pelesiran ke Jepang bersama keluarga. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, 6 anggota Ormas di Cianjur ditangkap. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, untuk mencegah urbanisasi yang masuk ke kota Bandung pasca Lebaran, Pemkot Bandung menggelar operasi justisi di Terminal Cicahem Selasa siang 8 April 2025.
Satu persatu warga masyarakat pendatang melalui Terminal Cicahem diperiksa identitasnya. Satu pekan pasca Lebaran pada Selasa siang 8 April 2025, Pemkot Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan operasi justisi di Terminal Cicahem, Kota Bandung. Operasi justisi ini bertujuan untuk mencegah urbanisasi yang datang ke Kota Bandung. Satu persatu warga masyarakat pendatang melalui Terminal Cicahem ini diperiksa identitasnya. Saya suami di sini. Oh, kerja apa gimana? Iya, kerja di Bandung. Tapi asalnya dari mana, Bu? Dari Ciamis. Ciamis. Iya. Berarti ini baru ke Bandung atau sebelumnya emang Enggak, saya udah lama di sini, tapi emang domisili masih di sana, KTP-nya. Jadi anak masih TK lah udah di sini. Oh, berarti di sini netap di mana, Bu? Di daerah Dago. Di daerah Dago. Operasi justisi kali ini lebih ke sosialisasi pendataan terhadap masyarakat, di mana pendatang yang masuk ke Kota Bandung harus lapor terlebih dahulu kepada petugas berwenang. Kami melakukan ini di Terminal Cicahem dan juga di Stasiun Kiara Condong. Di dua tempat ini harapannya melalui dua tempat ini bisa turut mensosialisasikan terkait dengan pendaftaran penduduk non permanen ini. Dan selanjutnya kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama-sama dengan unsur kewilayahan melakukan pendataan secara masif di seluruh wilayah Kota Bandung. Selain di Terminal Cicahem, sosialisasi pendataan warga ini digelar di Stasiun Kiara Condong. Diharapkan dua tempat ini, sosialisasi pendataan penduduk ini bisa berjalan dengan baik. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. 4 anggota Ormas di Cianjur, Jawa Barat ditangkap usai mengancam pemudik dengan senjata tajam. Para pelaku melakukan aksinya dengan memepet kendaraan pemudik dan meminta sejumlah uang. Inilah 4 orang pelaku yang merupakan anggota Ormas di Cianjur, Jawa Barat saat diamankan Satuan Reskrim Polres Cianjur. Keempat pelaku hanya tertunduk dan tidak lagi garang seperti saat mengancam seorang pemudik dengan senjata tajam. Di Jalan Raya Cianjur Selatan, Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukanegara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Jumat 3 April 2025. Menurut petugas, para pelaku sudah menyiapkan sebilah golok yang disimpan di dalam kendaraannya. Dan sebelumnya para pelaku sudah mengincar korban dengan memepet kendaraan milik korban. 4 orang pelaku turun dan berpura-pura menanyakan kartu identitas korban. Korban yang tak mau memberikan kartu identitasnya kemudian diancam pelaku dengan senjata tajam dan meminta sejumlah uang. Jadi seperti yang teman-teman lihat bahwa tindak pidana premanisme ini cukup meresahkan dan menyasar kalangan pengusaha ataupun masyarakat yang ingin melakukan usaha ataupun bekerja. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan kepada masyarakat semuanya bahwa Satreskrim berhasil mengamankan 4 orang terduga pelaku tindak pidana premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas. Kini keempat pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, jalur pendakian Gunung Gede Pangrango di Cianjur, Jawa Barat ditutup sampai tanggal 13 April 2025. Penutupan pendakian akibat adanya aktivitas gempa vulkanik di kawah Gunung Gede sejak tanggal 1 April. Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menutup pendakian ke puncak Gunung Gede dan Pangrango
dari tanggal 3 hingga 13 April 2025. Pendakian ditutup untuk mengantisipasi hal-hal membahayakan bagi para pendaki. Setelah mendapat surat edaran dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait adanya aktivitas gempa vulkanik yang terjadi pada tanggal 1 April sekitar pukul 12 malam. Sementara itu, kondisi Gunung Gede di pos pemantauan Gunung Gede di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur hingga Selasa siang, 8 April 2025, terpantau tak ada peningkatan gempa vulkanik di kawah Gunung Gede. Kami Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah menyampaikan pengumuman penutupan kegiatan pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk periode tanggal 3 sampai dengan 7 April 2025 melalui surat edaran kami nomor 18 tahun 2025. Penutupan ini dilakukan dengan mempertimbangkan informasi yang disampaikan dalam siaran pers Kepala Badan Geologi yang menyampaikan bahwa pada tanggal 1 April 2025 telah terjadi peningkatan aktivitas gempa vulkanik dalam di kawasan kawah Gunung Gede Pangrango yang berpotensi menimbulkan letusan freatik dan juga hembusan gas gunung api yang dapat membahayakan pengunjung ataupun masyarakat yang berada di sekitar kawah Gunung Gede. Pihak Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango nantinya akan kembali membuka jalur pendakian jika sudah tidak ada lagi peningkatan gempa vulkanik di kawah Gunung Gede Pangrango. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, informasi dari dunia olahraga akan segera hadir. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, lolos ke Piala Dunia U17 dan perempat final Piala Asia U17. Pengamat sepak bola Adi Yadi mengingatkan perjalanan Garuda Asia masih panjang. Adi menilai tujuan utama timnas U17 bukan gelar atau prestasi, melainkan memaksimalkan tumbuh kembang talenta muda merah putih. Oh, sangat baik. Syuting langsung dan gol! Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U17 dan perempat final Piala Asia U17. Kepastian ini diperoleh usai keberhasilan Timnas U17 mengalahkan Yaman 4-1 serta kemenangan Korsel atas Afghanistan di grup C. Tentu, ini jadi jawaban dari harapan jutaan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Apresiasi tinggi diberikan pengamat sepak bola Adiani atas capaian ini. Meski begitu, Adi mengingatkan, perjalanan skuad Garuda Asia masih panjang. Sebab, esensi sepak bola usia muda sejatinya bukanlah prestasi, melainkan persiapan menapaki gerbang karir profesional. Memaksimalkan setiap pertandingan menjadi pembelajaran dan pengalaman harus selalu dilakukan untuk matangkan kemampuan dan mental pemain. Garuda Asia tak boleh jumawa jika tak ingin layu sebelum berkembang. Ini kelompok umur perjuangannya bukan menuju ke kemenangan, tapi bagaimana mengembangkan bakat dan membuat mungkin nanti ada 3, 4, 5 pemain yang akan tampil naik kelas yang menuju ke tim U23 dan juga targetnya menuju ke tim senior tentunya. Jadi harus kita dampingi, harus kita berikan support yang tepat dan ideal, dan ini perjuangan yang tidak mudah karena mereka masih dalam usia yang begitu muda. Apresiasi pantas disematkan bagi timnas U17 yang telah mengukir sejarah lolos pertama kalinya ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Namun perjalanan skuad Garuda Asia masih panjang. Kita tentu berharap kelak Evandra Florasta dan kawan-kawan dapat bersinar di level klub dan menjadi tulang punggung skuad Garuda di masa depan. Tim Liputan Kompas TV. Keberhasilan Indonesia lolos Piala Dunia dan perempat final Piala Asia juga dipastikan berkat kemenangan telak Korsel atas Afghanistan. Teguk Warriors muda pesta 6 gol tanpa balas.
Korea Selatan yang di laga pertama dikalahkan Indonesia tampil apik di pertandingan kedua kontra Afghanistan. Laga belum genap 20 menit, skuad Taeguk Warriors muda sudah mencetak 3 gol ke gawang Afghanistan. Masing-masing melalui aksi Jung Hae-jung menit ketiga, eksekusi penalti Kim Ye-gyeon 6 menit berselang, serta sepakan terukur Kim Yeon-song menit 17. 3-0 Korsel memimpin di paruh pertama. Di babak kedua, 3 gol berhasil ditambahkan skuad Korsel. Diawali sontekan Oh Haram menit 51, tandukan Park Byung-chan menit 66, serta ditutup brace Kim Yeon-song. Menang 6-0, Korsel membuka persaingan untuk melaju ke perempat final. Saudara, tak terasa sudah sampai di penghujung perjumpaan kita hari ini. Segenap kru yang bertugas pamit undur diri, jumpa esok hari di jam yang sama. Sampai jumpa.